Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, Nabi Nabiil Mustafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik sebelumnya yang terhormat kepada Ibu narasumber kita pada siang kali ini yang sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktu beliau untuk kita semua dalam sesi sharing dan pemaparan terkait topik dari Islam dan diplomasi. Eh, Ibu Dara Yusilawati MA, Insyaallah. Eh, Kemudian yang terhormat kepada Bapak Kaprodi Magister Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Hamdani MA PhD. Lalu kemudian yang terhormat kepada para undangan, audiens, Bapak Ibu, rekan serta rekan-rekan mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Baik sebelumnya eh, saya izin memperkenalkan diri, eh, Fira Nur Anissa sebagai host yang akan memandu kegiatan dari sharing diskusi kajian Ramadan pada hari ini, yang mana kajian ini diinisiasi menjadi program dari Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana yang bertujuan untuk menambah wawasan kita, paradigma kita terkait isu-isu dan fenomena yang relevan yang terjadi di akhir-akhir ini, serta kajian ini terbuka untuk umum itu. Em, maka dari itu kami dari mahasiswa SPS menghadirkan para narasumber dan keynote speaker yang expert di bidangnya. Untuk saat ini kajian dari kajian Ramadan ini sudah berlangsung kurang lebih 10 kali pertemuan dan pada hari ini pertemuan yang ke-11. Dan untuk itu sebelumnya untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan izin membacakan CV dari Ibu narasumber kita. Masya Allah, sebelumnya izin saya menyapa Ibu Dara Yusilawati MA. Apa kabar Ibu? Baik, mungkin saya langsung saja Saudara, bacakan CV. Baik, apa kabar Mbak? Mbak Iya Vira Bu, panggilannya ya. iya benar Bu, saya Vira. Terima kasih Bu, sebelumnya saya izin membacakan CV Ibu. Nah, Masya Allah, Bu Dara ini seperti yang kita tahu itu beliau seorang diplomat dan beliau juga alumni dari Fakultas Syariah ya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini beliau bertugas di kantor Kementerian Luar Negeri, khususnya di tugas bidang Biro Dukungan Strategis Pimpinan, menangani kabak media gitu. Selain menangani urusan media, beliau itu menangani ini secara substansi maupun teknisnya. Untuk Menteri Luar Negeri, para wakil Menteri Luar Negeri, dan juga sebagai juru bicara Kemenlu. Nah, beliau selama berkarir di Kemenlu, pengalaman beliau dan kiprah beliau juga pernah sebelumnya ditugaskan di KBRI Washington DC di bidang fungsi dan ekonomi. Beliau juga pernah menjabat di KBRI Brussels di bidang fungsi penerangan dan fungsi protokol serta konsuler. Nah, itu dari pengalaman kiprah beliau di ranah global ya. Kita bergeser itu beliau juga pernah bertugas di kawasan regional ASEAN di perwakilan RI di luar negeri, khususnya itu tugas beliau di bidang kasih maritim di Direktorat Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN untuk menangani berbagai kerjasama keamanan dan maritim di kawasan ASEAN seluruhnya gitu. Nah, selain beliau berkiprah di bidang profesi eh, profesi diplomat gitu, beliau juga menorehkan prestasi dan pernah menangani beberapa proyek besar yang mana diantaranya itu beliau sebagai
inisiator juga dalam pendirian Rumah Budaya Indonesia di Brussels. Kemudian beliau sebagai penyelenggara event American Batik Design Competition 2011 dan 2013. Lalu beliau juga sebagai penyelenggara event Indonesian Cuisine Cooking Contest 2013. Lalu juga penyelenggara di event Futurology Conference 2012 dan 2013. Serta beliau aktif dalam event Indonesian Investment Day di New York Stock Exchange di tahun 2012. Lanjut, beliau juga pernah terlibat dalam Congress of Indonesian Diaspora 1 dan 2 di tahun 2012-2013. Dan yang tak kalah menariknya, beliau juga memiliki prestasi sebagai aktif gitu, sebagai penyelenggara Indonesian Festival di Washington DC tahun 2011, yang mana hal ini, event ini memecahkan rekor global Guinness World Record di dalam event dimainkannya angklung secara bersamaan oleh kurang lebih 5.000 orang. Masya Allah, luar biasa sekali kiprah Ibu Dara. Selanjutnya, eh, terkait Islam dan diplomasi, mungkin secara singkat saya singgung ya. Dalam topik ini, kami sudah menyusun bagaimana itu nilai-nilai Islam menjadi landasan dalam membangun hubungan internasional, yang mana diplomasi dan Islam itu tidak hanya sebagai negosiator atau membangun kerjasama antar negara, tetapi juga bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan Islam, yang berkeadilan, perdamaian, dan adanya nilai toleransi gitu. Lalu ada nilai kemanusiaan yang diaktualisasikan dalam diplomasi tersebut, serta bagaimana implementasi praktis yang diterapkan gitu. Yang kemudian itu poin kedua, kita akan mendiskusikan secara menarik juga bagaimana para diplomat Muslim menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam melakukan praktik diplomasi global ini. Bukan bukan meninabobokan saya aja di kali ini dengan pertanyaan dan apa namanya tanya jawab yang lebih hidup biar kita nggak ngantuk semua. Oke. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangannya. Saya senang sekali bisa hadir di forum kajian kali ini. Suatu kehormatan bisa berbagi sedikit apa yang saya ketahui mungkin dengan teman-teman. Mungkin nanti teman-teman gali aja kalau seandainya apa yang saya sampaikan kurang banyak gitu ya. Sudah lama nih nggak memberikan ceramah atau apa namanya kuliah kajian seperti ini. So uh, jadi ini sesuatu yang lumayan lumayan baru lagi buat saya. Oke. Nah, mungkin kita mulai dengan definisi diplomasi. Ini secara singkat dan yang simple aja mungkin ya. Saya kurang tahu teman-teman apakah mengikuti ya kan dunia diplomasi atau enggak, tapi sebagai info awal aja, diplomasi ini sebenarnya adalah suatu cara atau seni atau pengetahuan yang kita kita punya dalam mengelola hubungan internasional, ya, hubungan antar negara, ya kan. Jadi antara negara kita dengan negara lain juga di forum-forum internasional, forum-forum regional, ya kan. Untuk apa sih sebenarnya? Diplomasi ini kita lakukan, basically apa yang kita lakukan dalam diplomasi adalah untuk memperjuangkan atau menjaga kepentingan nasional. Ya, apa sih kepentingan nasional kita? Misalkan ekonomi, ya kan, kedaulatan nih, jangan sampai teritori wilayah kita misalkan di apa namanya diambil oleh negara lain atau di apa namanya tidak dihormati. Mungkin selain ekonomi juga misalkan sosial budaya, politik ya kan kerjasama macam-macam yang kita lakukan ya kan semua biasanya yang kita lakukan dalam diplomasi adalah untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan rakyat biasanya
Itu. Jadi kalau kita ditanya ngapain sih kita diplomasi gitu kan, ke ngapain sih kita susah-susah apa namanya melakukan dialog dengan negara-negara lain, itu dalam rangka memperjuangkan kepentingan kita di berbagai bidang ya, dari yang tadi saya sudah sebutkan dari politik, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Biasanya apa sih yang kita butuhkan di dalam negeri yang bisa kita cari dari luar negeri? Biasanya kan seperti itu namanya diplomasi. So, uh, nah, diplomasi ini adalah satu disiplin international relation atau hubungan internasional yang sebenarnya sampai saat ini saya sangat rasakan itu didominasi oleh Barat ya, khususnya Eropa ya kan. Namun sebenarnya kita tahu, mungkin tadi Vira juga udah menyebutkannya di awal bahwa dalam Islam pun diplomasi ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Sudah dipraktekkan bahkan sejak Nabi Muhammad ya. Itu diplomasi, praktik-praktik diplomasi itu sesuatu yang sudah dipraktikkan sejak dahulu. Bahkan mungkin sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh dalam Al-Quran juga praktik-praktik diplomasi ini juga sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya ya kan. Nabi Musa, Nabi Sulaiman ya kan, dan lain-lain. Itu di Al-Quran kita bisa pelajari lebih jauh. Nah, teman-teman, kita tahu Islam ini adalah salah satu agama terbesar kedua di dunia, ya kan? Dengan penganut lebih dari 1,8 miliar orang yang tersebar di mana-mana, ya kan? Nah, dengan sendirinya, besarnya Islam ini, besarnya agama ini telah menjadikan Islam sebagai satu elemen penting dalam hubungan internasional, menjadikan Islam sesuatu yang tidak dapat dibiarkan, tidak bisa apa namanya dikesampingkan dalam diplomasi. Islam sangat penting ya kan. Nah, prinsip-prinsip diplomasi sebagaimana tadi juga saya sudah sempat singgung itu sudah diterapkan sejak Nabi Muhammad. Misalkan prinsip-prinsip tadi Vira juga udah menyebutkan sebagian ya kan, perdamaian, kemanusiaan, hidup saling berdampingan ini juga udah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad koexisten ya kan, termasuk dengan non Muslim pada saat itu, juga penyelesaian konflik, bahkan prinsip seperti diplomatic immunity ya kan. Nabi Muhammad juga pernah menerapkan bahwa utusan khusus yang dikirim oleh raja atau ratu dari negara tertentu ketika itu dikirim kepada Nabi Muhammad atau kepada ke Mekah, itu tidak boleh dibunuh atau tidak boleh dilakukan sesuatu yang harm ya. Itu adalah salah satu juga prinsip yang sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad. Kalau sekarang itu kita sebutnya namanya diplomatic immunity. Saya sebagai diplomat, misalkan ketika saya ditempatkan di negara lain, itu saya punya yang namanya diplomatic immunity. Negara tersebut tidak boleh semena-mena melakukan apa saja kepada saya, karena saya adalah utusan dari pemerintah Indonesia. Sama, ini juga sudah diterapkan sejak zaman dulu ya. Nabi Muhammad juga telah menjalin secara luas hubungan dengan negara-negara, suku, dan mengirimkan wakil-wakilnya sahabat sebagai utusan beliau ke negara-negara tersebut, ya kan? Nah, tidak berhenti di situ saja. Saya mungkin ingin menyebutkan salah satu contoh yang sederhana pada saat Nabi Muhammad, eh, salah satu prinsip yang dia juga terapkan ini pada saat awal-awal kerasulan kenabian beliau ya kan, yaitu pada saat renovasi Ka'bah, di mana masing-masing suku dan kabilah Quraisy itu berlomba-lomba ya kan, untuk menjadi kabilah yang menempatkan Hajar Aswad pada saat renovasi tersebut. Nabi Muhammad melakukan negosiasi ke semua pihak pada saat itu dan mengusulkan agar Hajar Aswad ini bisa ditaruh di sebuah kain ya kan, dan masing-masing kabilah bisa memegang ujung-ujung kain itu. Jadi Hajar Aswad ditaruh di atas kain yang kainnya ini bisa dipegang oleh masing-masing kabilah atau suku pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu contoh konflik resolution yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang sebenarnya sangat relevan prinsip ini dalam dalam dunia diplomasi. Jadi kabilah-kabilah itu merasa puas, ya kan, merasa mereka menjadi bagian yang dilibatkan, tidak tertinggal, tidak ada salah satu kabilah yang menang, ya kan.
Nah, ini adalah contoh yang sangat-sangat dekat ya. Dan saya yakin teman-teman semua udah belajar nih di pesantren atau di sekolah dulu ya kan. Nabi Muhammad juga melakukan diplomasi di awal masa Hijriah, yaitu ke Madinah atau ke Yasrib pada saat itu ya kan. Dia menjalin hubungan baik dengan berbagai suku Arab yang pada saat itu belum memeluk Islam. Prinsip ini juga prinsip yang kita anut ya dalam dalam dunia diplomasi, kita mengedepankan hubungan baik dengan semua tetangga ya kan, good neighborhood dengan tetangga-tetangga kita dan friends ya kan. Kalau kalau di diplomasi kita punya ya kan, zero friends, thousand friends, zero enemy ya kan. Jadi kita bisa sebisa mungkin kita punya teman sebanyak-banyaknya, bahkan tidak tidak ada satu musuh pun yang kita punya ya kan. Kalau Pak Presiden yang sekarang dia punya istilah yang lain ya kan. Thousand friends too little ya kan. One enemy is too many ya kan. Itu juga salah satu prinsip yang ini udah diterapkan oleh Nabi Muhammad. Nah, tidak berhenti di situ aja. Setelah wafat Nabi Muhammad, para sahabat Khulafaur Rasyidin dan selanjutnya juga melanjutkan menyebarkan Islam ke berbagai benua, termasuk khususnya ketiga benua ya kan. Khilafah juga dibentuk setelah itu ya kan. Islam menyebar dari semenanjung Arab, Mesir, ke Persia, hingga juga ke Asia termasuk ke Indonesia. Sekali lagi, prinsip-prinsip diplomasi itu juga sudah diterapkan oleh para sahabat dan khulafaur rasyidin dan peneruskan statehood ya kan, kenegaraan nasional dengan negara-negara lain. Jadi ini sesuatu prinsip-prinsip dalam diplomasi dalam Islam ini sudah bukan sesuatu yang baru ya kan. Ini sudah diterapkan sejak sejak lama, dan prinsip-prinsip ini sebenarnya sejalan sama kurang lebih banyak prinsip-prinsip yang sama yang berlaku dalam dunia diplomasi, dalam Vienna Convention ya kan. Nah, mungkin mengenai sejarah dan prinsip-prinsip apa saja yang ada dalam Islam yang juga relevan dalam apa namanya dalam dunia diplomasi, saya kira ini perlu satu dua mata pelajaran khusus nih ya kan, Profesor Denny Amdani ya kan, karena sangat dalam dan kita bisa pelajari masing-masing ya mungkin ya. Mungkin yang saya apa namanya terapkan, yang ingin saya sampaikan yang lebih spesifik di sini adalah bagaimana Islam dan diplomasi dalam perspektif Indonesia, ya kan? Yang saat ini dalam modern time, yang saat ini kita lakukan. Nah, saya ingin menyampaikan setidaknya ada 4 elemen. Mungkin saya boleh share ya. Ini sebenarnya tadi saya sudah keluar nggak ya? Keluar nggak Ya, teman-teman? Bisa tampil, dilihat? udah Ada tampil. Ibu. Oke. Tampil, Bu. So ya, so, saya ingin menyampaikan mungkin Islam dan diplomasi dalam perspektif Indonesia saat ini ya kan. Apa saja sebenarnya yang kita lakukan ya. Oke, hold on. Yang pertama, Islam dan diplomasi sebagai sebuah pendekatan. Sebagai sebuah pendekatan, artinya it's an approach, it's a strategy ya kan. Di banyak negara Islam adalah agama mayoritas ya kan. Islam tidak hanya sebagai agama, sebagai panduan teologi, tapi juga menjadi way of life yang sedikit atau banyak memberikan nuansa dan pengaruh dalam sistem politik, sistem hukum ya kan, sistem sosial, budaya dan lain-lain. Nah, pemahaman mengenai Islam dalam diplomasi menjadi satu keharusan ya kan. Ini berlaku untuk Indonesia yang juga mayoritas apa namanya diplomatnya Muslim, dan juga berlaku untuk diplomat-diplomat dari negara-negara lain yang non-Muslim. Jadi pemahaman mengenai Islam dengan adanya fakta bahwa Islam adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan pengaruhnya yang sangat besar, pemahaman mengenai Islam menjadi suatu yang harus ya kan, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, dia tidak bisa dikesampingkan. Pemahaman ini akan sangat membantu dalam
berbagai engagement maupun negosiasi, ya kan, dalam dalam melakukan diplomasi dan negosiasi, Ya. pemahaman ini akan sangat sangat berpengaruh, ya. Seorang diplomat yang ditempatkan di negara Islam, misalkan ada seorang diplomat dari for example dari Prancis, dia akan ditempatkan di negara Islam, misalkan di Indonesia atau di Saudi Arabia. Dia harus memiliki pemahaman yang cukup sehingga dapat melakukan pendekatan yang tepat dan tidak salah dalam diplomasinya, ya kan. Misalnya pemahaman mengenai dari makanan, minuman, pakaian, hal-hal yang terkait ibadah, bahkan sampai pemahaman mengenai politik, apa sistem hukum dan lain sebagainya. So, ini sangat penting untuk seorang diplomat. Jadi dalam dunia diplomasi, ketika bernegosiasi, termasuk negosiasi dalam hal misalkan perdagangan atau investasi, Hmm. pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal ini menjadi sangat penting, ya kan. Bahkan sekarang ini apa namanya approach untuk mengetahui dan memahami Muslim dan dunia Islam itu juga dipakai untuk pendekatan di dalam negeri, ya. Misalkan di negara-negara seperti eh, Inggris misalkan, itu sering kita lihat mereka membuka apa namanya menyelenggarakan iftar pada saat Ramadan untuk melakukan engagement dengan Muslim. Misalkan di Inggris banyak sekali Muslim yang dari Pakistan ataupun dari India yang berada di sana, dan ini menjadi pemahaman mengenai Islam, engagement dengan Muslim itu menjadi satu kunci untuk kebijakan di dalam negerinya. Di kita juga seperti itu. Biasanya kedutaan-kedutaan kalau udah Ramadan, mereka juga melakukan iftar atau buka puasa bersama dengan masyarakat Indonesia. Ini suatu pendekatan yang memang tidak bisa dipungkiri akan menjadi jembatan buat kita bisa saling memahami satu sama lain. Nah, itu satu ya mengenai pendekatan. Nah, yang kedua, saya juga melihat Islam dan diplomasi sebagai isu strategis global. Banyak sekali ya, isu-isu penting dan strategis yang terkait dengan Islam yang menjadi sorotan saat ini. Misalkan Palestina, isu Rohingya, Afghanistan, isu Islamofobia, dan lain-lain. Banyak sekali isu-isu besar yang menjadi sorotan kita di dunia pada saat ini, dan itu terkait dekat dengan Islam. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia, kita menaruh perhatian yang sangat besar. Dan kita melakukan berbagai upaya, baik diplomatik maupun kemanusiaan, untuk membantu menyelesaikan isu-isu tersebut. Mungkin saya ambil contoh satu mengenai Palestina di sini, ya kan. Palestina misalnya, meski kita tidak berada di Timur Tengah, tidak berbatasan langsung dengan Palestina, Indonesia, pasti teman-teman semua tahu, kita selalu berada dalam membela kemerdekaan Palestina ini. Kita lakukan demi memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, justice and humanity. Dan pada saat yang sama, kita juga memperjuangkan untuk saudara-saudara Muslim kita yang berada di Palestina. Nah, Indonesia bersuara di berbagai forum internasional dan regional, baik dari PBB, OKI, D8, D8 ini Developing Aid, ya kan, ASEAN, G20, G7 bahkan, ya, yang mungkin kita bukan negara anggota, tetapi kita juga melakukan pendekatan untuk agar sikap mereka berubah terhadap Palestina, dan juga kita memberikan pendapat di Mahkamah Internasional. So, selain di forum-forum internasional dan regional yang tadi saya sebutkan, Indonesia juga melakukan pendekatan yang sangat intensif secara bilateral ke negara-negara yang belum mengakui Palestina. Ada negara misalnya kita melakukan pertemuan bilateral, misalkan Menlu kita melakukan pertemuan dengan negara A, yang sebenarnya negara ini misalnya belum mengakui Palestina. Kita push untuk bisa mereka mengakui Palestina. Untuk kita push mereka mengakui solusi Palestina ini, Indonesia sangat dihargai upaya-upayanya, dan selalu dihitung, ya kan, sebagai negara yang salah satu negara Muslim yang selalu menyuarakan Palestina. Kalau ada masalah apa secara global terkait Palestina, biasanya Indonesia selalu dikonsult, ya kan, selalu ditanya, Indonesia gimana kalau menurut kamu, ya kan, gitu tuh. Indonesia memiliki apa peran yang sangat strategis dalam isu ini.
Selain berdiplomasi, kita juga mengirimkan bantuan bukan hanya dari pemerintah ya. Kalau untuk Palestina kita juga memberi bantuan. Teman-teman semua menyampaikan sumbangan bantuan dari berbagai organisasi untuk pendirian rumah sakit, pengiriman selimut dan lain sebagainya itu kita lakukan hingga saat ini ya kan. Untuk Palestina ya. Nah, kalau isu-isu lainnya misalkan Afghanistan, ini juga kita sangat berperan ya. Indonesia eh, merasa bahwa isu Afghanistan ini tidak bisa dibiarkan demikian begitu saja ya kan. Taliban yang saat ini berkuasa, dia menerapkan pemahaman-pemahaman Islam yang mungkin tidak sesuai dengan pemahaman kita di Indonesia ya kan. Islam yang mereka terapkan jauh dari pemahaman Islam yang kita terapkan di sini. Jadi diplomasi kita berupaya untuk memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya Islam apa pemahaman lain mengenai Islam yang moderat yang tidak menindas khususnya hak-hak perempuan ya. Jadi kita sangat 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 concern dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Taliban saat ini yang khususnya terhadap perempuan dan anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan ya kan. Jadi kita di Indonesia kita lakukan pertukaran ulama, pelatihan untuk perempuan, akses ke pendidikan, bahkan kita kasih beasiswa ya ada beberapa mahasiswa dari Afghanistan yang sekarang saat ini kuliah di UII dan juga di UIII di sini ya kan, di UI di Jogja ya kan, dan di beberapa universitas yang itu kita kasih beasiswa agar mereka terpapar pemahaman mengenai Islam-Islam yang moderat ya kan, seperti itu. Nah, isu-isu ini sangat dekat dengan kita. Nah, ini yang kedua ya sebagai isu strategis global. Yang ketiga sebagai sebuah gerakan. Saya juga melihat bahwa Islam dan dalam diplomasi juga bisa menjadi sebuah gerakan yang besar ya. Islam adalah elemen penting dari organisasi-organisasi internasional seperti OKI ya. Teman-teman pasti tahu ya kan OIC itu organisasi conference Islam ya kan, dan D8 ini developing eight itu negara-negara berkembang, tetapi ini sebenarnya semua negara berkembangnya negara Muslim juga. Nah, terus ada juga negara Liga Arab dan lain-lain. Mayoritas negara-negara OKI memiliki penduduk Muslim. Sebagai sebuah gerakan seperti kita ambil saja satu contoh OKI ini sangat strategis ya kan. Ini adalah organisasi antar pemerintah terbesar kedua ya setelah PBB. Jumlahnya banyak sekali, ada 56 atau 57 negara yang tergabung dalam OKI. Nah, sikap dan posisi OKI ini menjadi tolak ukur dunia Islam dan dunia Muslim ya kan. Jadi negara-negara Barat selalu melihat ini dunia Islam seperti apa sikapnya itu melalui kadang-kadang melalui OKI ya kan. Jadi dia sebagai sebuah gerakan eh, yang seharusnya ya menjadi promotor terdepan OKI ini penyelesaian isu-isu global ya kan yang terkait dengan perdamaian ya kan sosial dan ekonomi, tapi khususnya juga untuk isu-isu yang tadi kita sebutkan yang menjadi isu-isu strategis global misalnya Palestina, Rohingya, Afghanistan dan isu-isu lainnya yang dekat dengan Islam. Nah, eh, harapan kita terhadap OKI ini sangat besar ya. Kita ingin sekali OKI ini berperan lebih dan mengesampingkan apa namanya bersatu ya kan. Dan mengesampingkan kepentingan masing-masing. Dan ini masih kita rasakan sekali bahwa OKI masih masih terpecah belah dengan kepentingannya masing-masing. Bahkan untuk isu misalkan Palestina ya kan. Kita betul punya dukungan yang sama terhadap Palestina, tetapi ketika kita diskusikan lebih dalam detailnya, dukungan ini belum sepenuhnya bulat gitu ya untuk Palestina. Jadi seandainya itu bisa dilakukan oleh UKI, maka ini akan menjadi suatu gerakan yang sangat fenomenal ya kan. Ini adalah harusnya memang harapan kita OKI bisa lebih solid, OKI bisa lebih bersatu untuk lebih memajukan kepentingan-kepentingan negara-negara Muslim di kancah global. Nah, tapi sebagai info saja, sebenarnya selain isu-isu besar strategis tadi, OKI juga kita punya kerjasama-kerjasama yang sudah berjalan, yang saling membantu satu negara dengan negara lain. Misalkan apa namanya isu perbankan ya kan, isu halal tourism, isu investasi ya kan, antar negara-negara Muslim ini
Mereka saling membantu. Ada beberapa kerjasama, pendidikan juga ada. Ada beberapa kerjasama yang sudah berjalan yang sebenarnya baik ya. Oke. Nah, yang terakhir mungkin Islam dan diplomasi sebagai upaya untuk mempromosikan Islam moderat. Ini yang selalu kita kedepankan oleh Indonesia ya kan, mempromosikan Islam moderat ini. Ini sangat penting. Islam adalah salah satu, saya sudah sebutkan beberapa kali bahwa ini adalah salah satu agama terbesar dunia. Tetapi Islam juga adalah agama yang paling sering disalahpahami, the most misunderstood religion ya kan. Jadi seringkali kalau kita bicara Islam nih di luar ya, ketika saya misalkan di luar negeri atau bertemu dengan counterpart-counterpart kita di yang non-Muslim, hal-hal yang muncul ketika kita bilang Islam adalah jihad, ya kan, terorisme, ya kan, ekstremisme atau represi seperti yang tadi kita sebutkan di Afghanistan, anti terhadap hak hak perempuan dan lain-lain. Ini sebenarnya kita sangat sesalkan pemahaman-pemahaman yang seperti ini mengenai Islam. Maka itu promosi mengenai Islam yang kafah, yang rahmatan lil alamin ya kan, yang moderat ini menjadi penting dan kita Indonesia selalu selalu mengedepankan itu. Kita paling terdepan dalam mempromosikan Islam moderat dan Islam yang toleran ya kan. Dalam diplomasi kita juga memandang bahwa Indonesia, alhamdulillah kita adalah negara yang dipandang sebagai negara moderat dan ini merupakan aset terbesar kita yang selalu kita jadi modalitas kita ya, selalu kita sampaikan ya kan. Kita juga gencar melakukan dialog antar umat beragama dan memerangi Islamofobia. eh, Selain kita promosikan sendiri, kita juga bekerja sama misalkan dengan negara-negara yang pemahaman seperti atau like-minded bahasa Inggrisnya seperti Mesir ya kan. Mesir juga punya misi yang sama. Ini biasanya kita kedepankan ke negara-negara yang non-Islam. Nah, mungkin ini sebagai pengantar saja. Saya ingin katakan bahwa jadi sebagai penutup saya ingin katakan bahwa Islam sangat berpengaruh dalam diplomasi kita. Disadari atau tidak, ya kan? Disampaikan secara literal atau tidak, ya kan? Tersirat atau tersurat, ya kan? Bahwa prinsip-prinsip apa yang kita punya dalam Islam ini juga sudah sama dipraktikkan dalam diplomasi kita, seperti keadilan, penyelesaian konflik secara damai, dan prinsip-prinsip lainnya dalam diplomasi. So, ini sebagai pengantar diskusi kita, mudah-mudahan bisa kita bisa bahas lebih jauh nanti melalui tanya jawab. Eh, Demikian dari saya, kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Ibu Darai Silawati, MA sudah memaparkan topik terkait Islam dan diplomasi ini. Masya Allah kita sangat tercerahkan dengan materi ini karena menghadapi gejolak dinamika dan isu-isu yang tidak berkesudahan. Untuk itu, menyempurnakan diskusi kita, saya akan memberikan kesempatan kepada kurang lebih 4 sampai 5 orang penanya untuk sesi selanjutnya. Baik mungkin dari teman-teman maupun hadirin dan partisipan, boleh raise hand dan langsung open mic untuk bertanya. Tes 1, 2, 3. Thank you, Budara. Menarik sekali Siap, penjelasannya. Burun rembuk ya, boleh ya. siap. Ambil nama yang lain. Ini teman-teman sudah bergabung belum nih? Vira. Ya, jadi Belum. perlu saya sampaikan bahwa Budara ini diplomat diplomat kita lah ya. Jarang-jarang nih orang UIN di Kemlu ini 1001 ya. Saya aja dulu daftar Kemlu nggak diterima saya. Ditolak mentah-mentah. Nggak qualified saya.
Kayaknya takdirnya jadi dosen ini. Nah, eh, saya juga mengajar di UIN kan di sini misalnya studi Islam, ada Islam dan pengetahuan. Pernah juga saya sampaikan soal misalnya salah satu apa ya, misalnya nilai-nilai atau prinsip-prinsip berdiplomasi dalam Islam. Dan tidak hanya itu sebenarnya di banyak doktrin Islam itu kan kita seringkali merefer ke apa teks sejarah masa lampau dalam ini Nabi atau para sahabat itu ya. Nah, ketika Nabi Nabi berdiplomasi dengan orang-orang kafir Quraisy ya, terutama dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Nabi itu kan sebetulnya ini sebagai bahan analisis penting sebenarnya dalam diplomasi ya. Nabi di atas kertas sebetulnya kalah ya untuk analisis singkatnya. Jadi ketika Nabi mencantumkan nama Bismillahirrohmanirrohim, dicoret itu kata orang kafir, jangan pakai Bismillah gitu. Ini Islam banget, nggak netral, coret oke, diikuti ya. Kemudian min Muhammad Rasulullah, jangan pakai Muhammad Rasulullah, ya kita nggak mengakui Anda sebagai utusan Allah, oke dicoret ya. Nah, bahkan dari sisi konten semua itu pasal-pasalnya di downgrade ya. Tuntutan dan gagasan yang diajukan oleh Nabi Muhammad dan kelompoknya itu kan dinegosiasi sampai turunkan sedemikian rupa, dan itu praktek yang dilakukan oleh Nabi sebagai pembawa risalah Islam. Maka orang kan kemudian menjadi rujukan itu kan praktek itu. Nah, maka pertanyaannya sebetulnya sejauh mana prinsip-prinsip dalam diplomasi itu ya yang qualified untuk dipertahankan dan prinsip mana yang bisa dinegosiasikan, kan gitu. Sama seperti ayat-ayat dalam Islam kan dalil-dalil itu kan ada yang mutaghayyirah, ada yang thawabit. Mutaghayyir thawabit tetap, mutaghayyir berubah gitu ya. Nah, ini sepertinya Nabi itu permisif. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu Nabi itu permisif. Bahkan sahabat itu kan kesel itu ketika Nabi semua ditolerir, semua di downgrade. Umar katanya marah, ya Rasul, jangan ya Rasul, tenang Umar, tenang. Ya Rasul. Nah, karena semua yang menjadi high call lah sifatnya ya, prinsip-prinsip yang ingin disetujui dalam perjanjian itu diturunkan, di downgrade, sampai kemudian para sahabat mengatakan, wah ini kalah nih, diplomasi kalah ini. Ya, hitam di atas putih, dan pada saat itu pakai sandwich analysis, Islam kalah ya, diplomasi Islam kalah menghadapi kafir Quraisy. Tetapi di dalam analisis yang lebih panjang, visionary gitu ya, ternyata itu menguntungkan gitu kan. Nah, gimana nih diplomasi Indonesia nih? Artinya bagian sepertinya gini, kalau misalnya ada jangan-jangan untuk kepentingan yang lebih besar ya, jangan-jangan untuk kepentingan yang lebih besar, apapun bisa dinegosiasikan. Oh, Wong Muhammad Rasulullah itu salah satu core dalam syahadat kok. Syahadat itu kan credo, pengakuan terhadap Tuhan, dan yang kedua Muhammad sebagai utusan Rasul. Itu kan dua hal yang kedua yang prinsip. Nah, ini diturunkan, ditolerir ya. Padahal itu penting sekali. Nah, ini menurut saya itu apa ya? Apakah betul dalam diplomasi itu semua bisa ditawar sampai pada hal yang menyangkut akidah? Tadi kan soal apa status Muhammad sebagai Rasul Allah, utusan Tuhan itu kan akidah itu, prinsip lah gitu. Tapi ini Nabi Muhammad mentolerir. Nah, gimana nih udara nih? Siap. Berat kali kalau ditanya sama Pak Kaprodi ya.
Teman-teman nggak tidur ini kan yang lain ya. Ini ada, Iya, nanti ini setelah ini juga ada bangun, setelah ini bangun. Profesor Nur Habibie ya kan, Pak Doktor ya kan. Ya, Siap. ini batuk Jadi kurun rembuk aja, silakan. siap. Saya kira contoh yang sangat relevan tuh ya, Hudaibiyah. Tapi seingat saya memang Hudaibiyah ini kan sebelum semua Quraisy waktu itu masuk Islam ya, ya Pak Dokter ya. Ya, betul. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya ada prinsip-prinsip dalam Islam yang sebenarnya tuh kita prinsip-prinsip yang sangat toleran. Zaman waktu Nabi saja sudah hampir mengakhiri hidupnya ya di Madinah, itu masih ada apa namanya masyarakat-masyarakat ya kan yang beragama non Islam ya kan, termasuk Israel ya kan, apa Bani Israel yang non Muslim ya kan, itu dibiarkan. Jadi kok eksisten, hidup bersandingan, hidup apa namanya bahwa agamamu, agamamu, agamaku, agamaku adalah sebuah prinsip yang tidak pernah berubah dari awal Islam itu lahir sampai saat ini. Menurut saya justru perjanjian Hudaibiyah itu kita menang, ya kan? Islam menang, Nabi Muhammad menang. Memang tidak bisa kita memaksakan sesuatu, memang sesuatu yang tidak tidak mereka percayai gitu ya. Ini kurang lebih sama juga nih dan di diplomasi. Kalau kita melakukan negosiasi itu give and take ya kan. Negosiasi misalkan CEPA ya kan. CEPA itu perjanjian ekonomi antar dua negara atau dua kawasan misalkan. Saya bisa ngasih tarif sekian, kamu mengurangi sekian. Selalu seperti itu ya kan. Tapi eh, semua harus ada panduannya. Ada panduannya itu ada hal-hal yang memang tidak bisa ditawar menawar. Misalkan contohnya, oh kita negosiasi mengenai kedaulatan. Boleh nggak kata, misalkan contoh aja ini contoh, kata Singapura, boleh nggak, boleh nih kita investasi di Indonesia ya, kita kasih uang sekian 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 buat Indonesia berkembang. Tapi boleh nggak tuh Pulau Riau kita ambil dia bilang jadi milik Singapura, itu nggak bisa, ya kan? Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa di apa-apain tuh. Itu udah ada guideline-nya tuh. Jadi kedaulatan itu sesuatu yang tidak bisa kita tawar. Nah, menurut saya prinsip ini sebenarnya sama aja tuh perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad dia punya pada saat perjanjian Hudaibiyah dia punya target utama, keinginan utama masuk ke Mekah dan pengikutnya masuk ke Mekah, ya kan? Itu tujuan utamanya, itu kepentingan rakyatnya itu, ya kan? Garis besarnya, ya kan? Jadi hal-hal yang bisa dinegosiasikan dengan sendirinya dia, saya rasa ini adalah bagian dari strategi dalam berdiplomasi dan bernegosiasi. Karena tidak bisa kamu selalu menang ya kan. Dalam hubungan internasional itu biasanya kita selalu mengedepankan win-win solution ya kan. Kamu menang, kamu merasa menang, saya juga merasa menang. Saya tidak merasa ada yang diambil, itu juga sama berlaku seperti itu. Saya kira apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu menjadi contoh yang pas, yang sama yang kita praktekkan dalam berbagai negosiasi yang kita terapkan dalam diplomasi juga bahkan di zaman sekarang. Jadi eh, ketika hal-hal yang bisa di apa namanya bisa dinegosiasikan, yang bisa ditawar, yang tidak menjadi tujuan utama, yang bukan menjadi kepentingan pada saat itu, maka itu adalah itu bisa disesuaikan. Dan Nabi Muhammad prinsipnya dia tidak pernah memaksakan orang untuk percaya kepada Allah, memeluk Islam dengan apa namanya dengan paksaan ya kan. Perjanjian Hudaibiyah seandainya kalimat-kalimat yang tadi Dani sampaikan itu dipaksakan, itu tidak akan menjadi sesuatu yang rahmatan lil alamin lagi. Mereka kaum Quraisy pada saat itu harus memeluk Islam dengan paksaan karena suatu perjanjian ya karena kepentingan tertentu, bukan karena apa namanya kepercayaan yang memang lahir dari hati mereka. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin silakan teman-teman kalau ada yang mau menanggapi, monggo ya, kita diskusi aja. Iya. Ya, terima kasih Dara. Yang lain silakan.
Baik, Pak. Sepertinya belum ada yang bertanya. Mungkin izin saya yang bertanya ya, Ibu, kepada Monggo, Ibu. monggo, Iya, monggo. Berat ya calon ini ya. diplomat. Ini calon diplomat Sorry, ini dari Minang. biasanya kalau SPS apa sih? Ya, sarjana yang pakai pasca sarjana ini jurusannya apa nih? Kaprodinya apa? Dan Islamic Studies, Islamic Interdisciplinary, jadi banyak kan apa yang oh pendidikan, oke, hukum, tapi ya semua lah ya. semua. Apa aja Hukum. ada. Siap. Jadi, diplomasi nggak termasuk Ada Pak? hubungan internasional ada. Oh, Kemarin siap. membahas tentang Abraham Accords. Ah, ya, Iya, keren lah. Pokoknya kita keren banget. ya. Siap. Monggo, monggo, Ini Vira. Vira calon diplomat dari Minang. Baik, terima kasih kepada Pak Hamdani dan Ibu Dara. Izin saya sebagai host ini bertanya. Mungkin bisa nanti memancing teman-teman atau audiens dari Bapak Ibu yang lain. Eh, Sebetulnya saya ingin bertanya terkait topik R20 yang pernah terlaksana ya Ibu di kegiatan G20 di masa pemerintahan Bapak Jokowi begitu. Eh, Menurut pendapat dan pandangan Ibu, apakah dibentuknya R20 ini masih bisa relate dan berkesinambungan itu untuk mencapai yang namanya rekonsiliasi antar berbagai negara, eh, baik itu negara Islam dengan negara Islam maupun negara Islam dengan non Islam begitu. Kira-kira cukup demikian Ibu. Terima kasih. R20 ya, bagus sekali pertanyaannya. R20 ini betul dibentuk pada saat kita menjadi ketua G20 ya. Saya ingat banget waktu itu salah satu apa namanya pendorongnya itu Mas Najib Azka ya kan, dan ini Profesor Hamdani juga kayaknya Dokter Hamdani juga hadir di situ. Walaupun Panitia kecil kita bagian nganter-nganter delegasi. ya panitia kecil ya. Saya kira secara ide, eh, so ini yang mungkin relevan dengan tadi apa yang kita lakukan di Kemlu di Indonesia ya kan, yang kita mengedepankan Islam moderat ya kan, Islam yang toleran dan lain-lain. Jadi eh, dan sama seperti isu Palestina ya kan, kita Indonesia itu melakukan diplomasi bukan hanya kepada negara-negara yang sudah mengakui Palestina ya kan, tapi kita juga melakukan diplomasi dan pendekatan ke negara-negara yang belum, justru yang belum mengakui Palestina, sama seperti itu. Nah, untuk isu agama juga seperti itu. Jadi kita juga melakukan pendekatan-pendekatan justru kepada negara-negara yang belum memiliki pemahaman yang baik ya kan, yang tepat, yang pas mengenai Islam ya kan. Nah, R20 ini kan sebenarnya bukan negara-negara Islam, yang Islam itu cuma apa ya, Saudi ya kan, Malaysia, Malaysia nggak G20. Jadi sebenarnya banyak kan negara-negara G7 ya kan, itu negara G5 ya kan, dari Amerika, Perancis ya kan, China, justru negara-negara yang non Muslim. Nah, menurut saya itu sesuatu yang bagus secara inisiatif, tapi memang harus diteruskan ya kan. Jangan berhenti pada saat keketuaan Indonesia saja. Saya belum dengar nih di R20 di tahun ini atau selanjutnya apakah memang sudah ada kelanjutannya dan apa namanya, dan bergulir dan menghasilkan sesuatu. Karena jangan sampai diplomasi ini berhenti di hanya ngomong-ngomong ya kan. Kita ngomong A, B, C, diskusi, tetapi juga harus menghasilkan sesuatu kerjasama yang bermanfaat, yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dan kalau kalau mungkin ini membawa manfaat juga untuk umat ya kan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi jangan berhenti pada saat keketuaan kita. Kayaknya tahun lalu pas India tuh ada, sempat saya dengar ada sempat mau berlanjut, tapi setelah itu saya belum dengar lagi tuh mengenai R20. Mungkin Pak Ustadz Dani Amdani ini bisa menjadi kompor untuk bisa dilanjutkan kembali dan Siap jadi kompor. siap. Mungkin itu dari saya. Ini ada juga Pak Dr. Habibie ya, mungkin bisa memberikan pencerahan. Monggo, silakan Pak Dokter.
Tak menimba Ya, ilmu saja. ya, itu ada yang komentar Pak Dipersilahkan Habibie. Bapak, dipersilahkan kepada Bapak Habibie. Kita menimba ilmu dulu. Izin. Siap. Ya, 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 memang dunia dunia seperti tadi Dani sampaikan ya, mungkin nggak banyak dari teman-teman kita ada, tapi ada beberapa teman-teman UIN, tapi memang nggak banyak. Jadi memang saya itu ucul lah istilahnya ya. Nggak tahu kenapa nggak diterima mau jadi dosen di IAIN. Akhirnya saya ikutan ada iklan di Kompas, saya daftar mungkin biar apa namanya memberi inspirasi buat teman-teman ya. Jadi rencana saya pulang dari kuliah nih bareng Om Dani Hamdi nih. Aku duluan ya Dan ya, pulang duluan ya kan, mau Tuan. mau jadi dosen di UIN Syarif tapi nggak diterima, bukan nggak diterima tapi nggak ada waktu itu slotnya. Jadi saya merasa oh, sayang sekali. Dan ada Kompas buka apa namanya pendaftaran untuk menjadi diplomat. Waktu itu saya nggak tahu namanya diplomat itu apa sih kerjanya apa. Saya pokoknya nyari kerja ya kan, cari sesuap nasi. Oh ini PNS PNS lah, tes lah ikut tes ya kan. Dan ini salah satu apa namanya supporter saya ya kan. Sebenarnya saya masuk Kemlu tuh 2 kali tes. Yang pertama saya tidak lulus di psikotes itu tahap akhir. Tapi yang kedua itu saya lulus. Nah, ini tesnya itu dengan kalau nggak salah berapa tuh dan 14.800 orang ya kan di PRJ. Jadi saya merasa bersyukur saya bisa bisa masuk ke sini ya kan. Dan saya karena keterbatasan bahasa Arab saya walaupun lulusan dari Fakultas Syariah Syarif Hidayatullah, tapi saya masuk ke Kemlu dengan bahasa Inggris ya kan. Jadi di Kemlu bisa masuk itu kalau mau daftar di Kemlu bisa dengan penguasaan beberapa bahasa. Yang paling umum untuk masuk ke Kemlu pakai bahasa Inggris. Ya, udah ini lawannya yang banyak lah. 80-90% itu semua berbahasa Inggris. Sisanya itu ada yang berbahasa Arab, berbahasa Rusia, berbahasa Perancis, apalagi ya? Jepang ya kan ada bahasa-bahasa internasional itu harus ada tes-tesnya lagi. Jadi tahapannya tuh banyak ya kan. Tahapannya yang pertama tes tulis tuh di PRJ yang tadi saya sebutin dengan 14.800 orang ya kan. Kemudian setelah tes tulis ada tes bahasa Inggris. Kemudian ada tes psikotes ya kan. Psikotes ini ada 2 kali. Kemudian ada wawancara terakhir kalau nggak salah kayak gitu ya kan. Baru nanti kelulusan. Nah, saya sebenarnya udah ketika saya tes di PRJ tuh sempet apa namanya keder lah, sempet apa namanya nggak yakin karena dari sekian ribu orang saya tanya di tes di pendaftaran ini berapa ya yang akan diambil hanya 100 orang. 100 orang pun 12 apa 10 itu sudah diambil dari daerah-daerah yang dilakukan perekrutan di daerah ya. Jadi 14.000 ini saya bilang dari berapa ribu ini yang diambil 88 ya betul. Nah ketika ketika saya hampir setengah hati lah dan dia datang harus lurus dan harus maju terus. Nah ini Dani salah satu promotor saya yang waktu itu mendukung agar saya tetap maju terus untuk bisa masuk di Kemlu ya kan. Jadi saya tidak punya background diplomat ya, saya tidak mempelajari hubungan internasional, tetapi ketika masuk ke Kemlu itu kita punya sekolah namanya Sekdilu ya. Sekdilu ini sekitar 7 bulan, 8 bulan itu kita dilatih bagaimana bernegosiasi, bagaimana bikin statement buat di UN, ya kan apa namanya berdiplomasi, semua elemen-elemen dalam diplomasi kita diajarin. Jadi walaupun saya nggak punya apa namanya, walaupun saya belajarnya syariah di situ ya kan, ada syariah peradilan agama saya belajar ya kan, tapi saya di Kemlu apa namanya saya pelajari mengenai diplomasi, international relation, hukum internasional, hukum dagang internasional, semua yang internasional itu dikasih ya. Dan saya bersyukur bisa sampai di sini, walaupun saya masih bukan siapa-siapa, tetapi saya kira dunia diplomasi ini membuka mata, memberi pencerahan that there is a world ya out there ada ya kan dunia di selain dunia yang kita jalanin sehari-hari itu ada dunia di belahan dunia lain yang
Banyak sekali yang terjadi dan itu harus menjadi perhatian kita, menjadi masalah kita dan kita harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah itu. Mungkin itu biar inspirasi buat teman-teman kali ya. Kalau ada yang mau masuk Kemlu, soal monggo. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin selesai aja. Eh, baik. Mungkin udah pada Tunggu dulu, mudik, ini tunggu, udah tunggu. pikirannya udah mudik. Nah, gini Bu Dara, eh, tesis di SPS itu kan ada kita kan Islamic Studies sebetulnya ya. Jurusannya prodinya Magister Islamic Studies. Jadi konsentrasinya tuh kita buka macam-macam karena interdisipliner nanti diharapkan bisa terjadi dialog antara satu disiplin dengan disiplin yang lain. Jadi ada juga konsentrasi eh, hubungan internasional Islam dan Southeast Asia itu ada. Jadi belum lama kita menguji untuk tahap ujian pendahuluan itu bagaimana apa ya respon elit NU terhadap Abraham Accord itu loh yang soal Israel itu loh ya. Ya, Palestina. Kita juga saya pernah bimbing itu tesis tentang peran Indonesia dalam upaya perdamaian Afghanistan. Nah, maksud saya begini, saya kira pentingnya budaya silaturahmi siang ini ya, juga nanti menginspirasi teman-teman pada tingkat semester 1, semester 2 yang masih mencari topik terutama pada isu-isu internasional ya. Eh, Topik-topik apa sih yang punya peluang besar untuk dijadikan bahan kajian gitu ya, selain yang saya sebutkan tadi. Karena kan Hmm. bisa jadi apa yang dihadapi oleh diplomat ya, pikiran diplomat yang menghadapi sehari-hari dengan realitas real di lapangan itu berbeda dengan yang kita di akademisi di kampus gitu. Nah, mohon kita diberi pencerahan dalam isu-isu internasional yang ada dan bisa kita dekati dengan interdisciplinary Islamic Studies gitu, Budara. Ya, banyak ya. Kalau dari 4 pendekatan yang tadi aku sampaikan aja tuh udah banyak tuh dan ya salah satunya tadi misalkan isu Palestina, isu-isu global yang terkait sama Islam kan banyak sekali ya. Dari Rohingya, Xinjiang dan eh, apa Palestina tentunya ya kan dan Palestina tuh nggak berhenti juga tuh banyak sekali yang bisa dikaji ya kan. Kemudian kalau dari gerakan dari negara-negara Islam, idealnya itu bagus sekali. Tetapi seringnya justru stuck gitu karena mereka tidak tidak bersatu gitu, punya kepentingan masing-masing. Ini sebenarnya sesuatu yang bisa dikaji lebih dalam. Sebenarnya harusnya seperti apa sih OKI? D8 juga gitu. Jadi saya juga bingung dengan gerakan-gerakan yang negara-negara Muslim ini. Somehow eh, secara idealisme baik, tetapi pada prakteknya dia tidak terlalu belum terlalu efektif as a movement, diplomatic political movement di kancah global gitu loh. Dan itu sebenarnya perlu bisa didorong biar lebih efektif, ya kan? Mungkin ini bisa dikaji lebih lanjut. Teman-teman yang tertarik politik ini sebenarnya sangat 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 menarik. Betapa satu negara bahkan yang berbatasan langsung misalkan dengan isu Palestina ya, kemudian yang tidak berbatasan, yang gitu-gitu itu juga menjadi sesuatu yang menarik ya kan. Seberapa komitmen misalkan negara-negara OKI atau negara Liga Arab atau D8 ya kan misalkan terhadap isu-isu tertentu misalkan. Afghanistan contohnya. Itu juga belum menjadi perhatian semua negara Muslim ya kan. Biasanya negara-negara Muslim yang mau mikirin Afghanistan tuh Qatar, Indonesia ya, ada beberapa lagi, tapi nggak semua gitu loh. Pengen mau mikirin Qatar. Nah itu kayak gitu-gitu kan sebenarnya menjadi satu topik kajian yang menarik. Kenapa sih misalkan gitu? Kenapa misalnya negara-negara tertentu tetap membuka hubungan dengan Israel misalkan? Ini juga sesuatu yang menarik yang bisa dikaji lebih lanjut sama teman-teman ya kan. Nah, kalau dari segi ekonomi juga gitu. D8 ini juga
sering ketemu, tiap tahun ketemu, tetapi apa namanya, kerjasamanya juga sudah mulai mengarah, tetapi tetap aja belum efektif tuh. Misalkan halal tourism. Halal tourism ini bahkan sekarang yang lebih eager untuk mengembangkan negara-negara yang non-Muslim, misalkan seperti Jepang, ya kan. Mereka serius sekali tuh mengelola halal tourism. Padahal negara-negara yang harusnya udah paling terdepan adalah negara-negara Muslim yang bisa saling melengkapi, ya kan. Bagaimana kita di Indonesia juga gitu kan, halal tourism just a branding, tapi pada pada prakteknya dia tidak tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu terkoordinasi dan tersinergi dengan baik, ya kan, di dalam negeri. Brandingnya cuma ya ada keluar, tapi tidak. Nah, hal seperti itu sebenarnya banyak bisa digali, dan dari segi diplomasi juga bisa tuh, dan seperti itu. Misalkan pendekatan diplomasi Indonesia ke negara-negara Arab seperti apa? Kalau kita ngomong masalah isu Palestina, misalkan ke negara-negara non-Muslim sama negara-negara Muslim, itu kan beda juga tuh. Pendekatan-pendekatan itu juga bisa, ya kan. Jadi kalau misalkan negara yang promosi Islam moderat, saya kira udah banyak lah, udah bosen lah ya. Kita udah nggak perlu ngomongin lagi kayaknya yang seperti itu. Tapi yang tadi saya sebutkan adalah contoh-contoh kajian-kajian atau apa namanya, riset-riset yang bisa dilakukan lebih jauh. Misalkan bagaimana negara Muslim bisa memberdayakan secara ekonomi negara Muslim lainnya, misalkan gitu. Itu bisa juga tuh. Sejauh mana misalkan negara-negara kaya di Arab, ya kan, di Timur Tengah membantu negara-negara lainnya. Itu bisa dibikin kan statistiknya. Dan kita belum sejauh itu. Misalkan PAA. PAA ini duitnya banyak banget misalkan ya. Dia di Indonesia invest berapa, ya kan? Nah, kemudian di Bangladesh invest berapa? Bandingkan dengan negara-negara yang non-Muslim. Jangan-jangan lebih gede, ya kan? Qatar juga gitu. Jangan-jangan Qatar ini investasi ada di Indonesia, ada di Ooredoo, ya, misalkan di Malaysia ada. Coba tapi kamu bandingkan dengan investasi Qatar misalkan di UK gitu. Apakah, nah, selama ini terus masalahnya di mana? Kenapa misalkan negara-negara Arab lebih tertarik investasi ke negara-negara yang non Arab, ya kan? Masalahnya di mana? Ya kan, menarik sih buat saya. Apakah kita kepastian hukum kita, ya kan? Apakah apa namanya, culture bisnis kita dan lain-lain? I don't know apa masalahnya, ya kan? Itu bisa dijadikan apa namanya, riset teman-teman ya. Iya, iya, iya. Itu Mantap, banyak mantap. ya. Itu tadi Risa kayaknya udah resen, Risa, Risa. Risa, ayo. Ini Risa ini mahasiswa kita yang serba bisa. eh, udah mau tesisnya udah mau selesai. Ah, Terus vokalnya mantap kalau baca Al-Quran. Wah, luar biasa. gitu ya. Siap, Silakan Risa. Risa. Risa, monggo. Baik, dipersilahkan Karisa untuk bertanya. Iya, baik. Sebenarnya bingung ya mau nanya apa, tapi tiba-tiba langsung disadar sama Pak Hamdani. Em, karena kebetulan saya dari konsentrasi komunikasi, Ibu, konsentrasi komunikasi dan dakwah. Dan tadi ketika penjelasan Ibu mengenai apa namanya, apa ya tadi itu yang Islam dan diplomasi sebagai sebuah pendekatan, lalu sebagai isu strategis global, yang empat itu sebagai sebuah gerakan dan sebagai alat promosi Islam moderat. Dan itu juga ternyata bisa dikaitkan dengan konsep dakwah itu sendiri begitu dari empat prinsip tadi itu. Dan juga empat poin tadi menurut saya juga bukan hanya ditarik dari Islam itu sendiri, tapi juga ditarik dari apa namanya konsep negara Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut saya begitu dari penjelasan Ibu tadi. Dan mungkin kalau untuk pertanyaan, saya cukup curious tentang em, organisasi-organisasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Katakanlah misalnya organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Dua itu organisasi besar yang, atau mungkin ada organisasi-organisasi lain. Nah, apakah dalam konteks kebijakan luar negeri ataupun dalam hal ini diplomasi itu, apakah NU, Muhammadiyah, atau organisasi-organisasi lain mungkin yang ada itu
pernah ataupun bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri itu sendiri selama organisasi itu berdiri atau selama Indonesia itu berdiri lah begitu. Jadi apakah organisasi yang berdiri di Indonesia itu sendiri ada tidak yang bisa ataupun pernah mempengaruhi kebijakan luar negeri ataupun keamanan nasional Indonesia itu sendiri, Ibu? Mungkin sekian. Terima Mantap kasih. sekali pertanyaan Irsa. Aku cek ya Risa ya, dan sangat sangat mungkin itu sangat sangat besar ya kan. Jadi kebijakan kita mengenai mengedepankan Islam moderat dan Islam toleran itu kan juga apa namanya didorong oleh dua apa namanya pendekatan ini kita terapkan bukan hanya baru ya, ya kan. Jadi seperti dialog lintas agama itu juga didorong oleh teman-teman NU tuh yang dulu sering apa namanya eh, awal-awalnya zaman-zaman dulu masih masih awal-awal kan sering berdialog dengan teman-teman dari Katolik dari mana dan itu ternyata membuahkan hasil yang sangat baik. Ini direplicate ya kan termasuk oleh Kemlu ya kan direplicate oleh Kemlu upaya-upaya seperti itu di berbagai level ya kan. Dulu waktu saya penempatan di Washington DC juga Abrahamic Mission kita punya ya kan sama Yahudi sama Kristen sama beberapa agama Abraham ya kan itu melakukan misi ya kan ke Indonesia belajar mengenai dan lain-lain bahkan ke ke Palestina dan ke Israel itu juga itu direplika dan didorong oleh dan didukung secara besar oleh teman-teman dari NU dan Muhammadiyah ya itu perannya sangat besar. Saya yakin itu juga di apa namanya dilatar belakangi oleh itu. Nah, eh, peran mereka tuh nggak bisa ya seperti yang tadi juga ya yang udah disebutkan sama Dr. Dani mengenai R20. Itu kan juga lahirnya dari NU tuh kan. Teman-teman NU tuh yang tadi saya sebutin nama-namanya tuh dari Pak Najib Azka dan lain-lain ya kan membuat satu gerakan yang skalanya internasional dan kita dukung gitu dari Kemlu dan dari Kementerian Agama dari pemerintah dukung gitu loh. Kebijakan itu bisa lahir dari siapa aja. Untuk kemanusiaan misalkan, ini isu yang lain. Untuk Palestina misalkan, eh, itu bukan hanya NU dan Muhammadiyah, tetapi organisasi lainnya banyak ya, seperti Baznas, seperti apa namanya organisasi-organisasi Islam yang mendukung Palestina misalkan ya, atau bukan hanya Palestina nih, ada juga di Rohingya. NU Muhammadiyah bikin misalkan sekolah-sekolah di Rohingya itu namanya apa namanya state-nya itu jadi lupa di tempat-tempat Rohingya di sana ya kan itu kita dukung tuh sekolah-sekolah yang dibikin sama Muhammadiyah Myanmar, NU Myanmar. ya di Myanmar tuh negaranya jadi ada yang Rohingya state-nya apa namanya state-nya yang banyak Rohingya itu loh yang berbatasan sama Bangladesh anyway itu di sana kita bikin ya kan Muhammadiyah bikin itu juga kita dorong bantuan-bantuan kemanusiaan untuk Palestina itu juga pemerintah kalau pemerintah bantuannya nggak banyak itu, ya kan. Tetapi bantuan yang besar adalah dari masyarakat, dari Muhammadiyah, dari Basnas, dari Rahin State, that's right, bisa. Rahin State, that's right. Itu justru gerakan-gerakan ini pemerintah pada posisi mendukung dan memfasilitasi. Misalkan teman-teman yang dari Indonesia, banyak sekali kita bantu teman-teman organisasi dari PMI, dari mana-mana hubungin saya untuk bisa mengirimkan bantuannya ke Mesir. Gimana caranya masuk ke Mesir dibantu sama KBRI, saya bantu fasilitasi dada-dada. Kemudian bantuannya bisa masuk ke Palestina kayak gitu gitu ya. Jadi banyak sekali kebijakan yang meskipun tidak hanya inisiatifnya didorong oleh langsung, tapi bisa juga berkaitan dan beririsan dengan organisasi-organisasi gitu ya. Lisa, thank you. Terima kasih banyak, Ibu. Satu lagi. Gue mau bilang udah ya, biar cepetan pulang. Ada Nur Habibi tuh dari tadi belum panas, sekarang udah Siap. panas. Mana? Saya Pak Dokter. Ini Pak Dokter selamat ya. Oke, terima kasih narasumber, Ibu diplomat kita. Saya izin berbicara ya dari segi
internal ya, saya di konsen di hukum tata negara. Saya pikir konflik ini kok tidak bisa terselesaikan. Nah, ini banyaknya multi proksi, ya. Sudah proksi pakai multi. Jadi negara-negara kuat lah yang bisa menghentikan semua agenda-agenda yang dehumanisasi yang ada di model-model Timur Tengah, ya Afghanistan ataupun Palestina yang paling kuat, ya konfliknya itu paling paling parah lah. Lah, multi proksi ini tidak melihat ideologi, yang ada hanya kepentingan jualan senjata ataupun ideologi ya ada, akan tetapi kok bisa ya. Seperti Iran, itu proksinya itu kan banyak sekali, ya. Kalau kita lihat Iran itu sangat concern terhadap Palestina, sampai saya ikut di 2000 berapa itu ikut mengikuti ya sampai dekat di kedutaan Iran, bahkan mau berangkat ke Qom untuk S2-nya itu karena saya dekat sekali dengan Syiah. Karena yang paling konsen untuk membasmi Palestina ya dalam hal ini Iran. Iran yang notabene banyak Syiah sangat kencang sekali dan proksinya memang kuat, ya proksinya kuat. Di samping negara-negara koalisinya juga China, Rusia dan lain-lain itu sangat mempengaruhi. Itu dari segi persenjataan. Kalau saya lihat dari keahlian yang saya tekuni di sini. Nah, multi proksi inilah yang bisa menentukan kedamaian dan pemberhentian serangan-serangan terhadap Palestina, ya. Sampai kasusnya tadi yang diterangkan tadi, waduh, sangat mengerikan. Baik diplomasi maupun itu ya tetap harus digaungkan, dibina, terus ditekankan. Tapi proksi juga menentukan, ya. Nah, dan multi proksi ini, ya, sampai Saudi Arabia aja dekat sekali dengan Amerika karena ada barter bisnis energi yang sangat kuat. Nah, di sini Amerika dan Iran pun begitu bersitegang. Karena apa? Proksi-proksi semua berbeda. Jadi tidak bisa berjalan mulus karena memang ada multi proksi kalau saya analisa, ya. Karena wah ini sangat sangat kepentingan global ya kalau saya lihat bahwasanya uh, multi proksi inilah yang bisa memberhentikan, ya. Coba Indonesia punya proksi nggak? Kita tidak punya proksi. Dengan Iran aja pernah kita berbeda di PBB itu pernah tidak ketemu lah, ya. PBB pernah di era Pak SBY itu kita mendukung ini, tiba-tiba kan Amerika tidak sepakat, kita diam. Nah, itu pernah, ya. Kalau saya pernah baca, cuma tidak saya tekuni di kenapa kok apa keputusan Indonesia tidak mendukung Palestina itu pernah kan? Coba nanti bisa diluruskan mungkin kalau saya salah ya di era Pak SBY. Karena masalah Palestina itu. Terus yang kedua, bagaimana cara menghilangkan ya multi proksi yang seideologi, yang tidak seideologi kemudian menjadi kebangkitan humanisasi rasa kemanusiaan kita terhadap Palestina, di Rohingya dan lain-lain. Saya malah kalau kita bicara paradigma kritikal, ada apa ini di balik Islam kok dibikin kocar-kacir oleh dunia ini. Nah, itu paradigma kritikal saya itu seperti itu. Diplomat setangguh apapun, ya enggak? Kalau proksinya ini sudah kencang, jadi paradigma kritikal saya berbicara, ada agenda apa terhadap kaum muslim dunia ini kok bisa jadi bahan bulan-bulanan untuk menjadi korban dari perang, di antaranya seperti itu ya. Ya memang kalau saya bicara di segmen hukum tata negara atau hukum internasional ini sangat sangat miris kalau melihat kasus seperti ini. Kalau Bu Diplomat mah sudah lapangan ya, kita hanya bicara dengan teori, berita dan lain-lain. Kalau Bu Diplomat kan langsung turun ya di kancah ya, jadi tahu permasalahan. Mungkin nanti saya bisa minta pencerahan perihal apakah multiproksi ya mempengaruhi, karena multiproksi itu tidak melihat ideologi ya, yang melihat hanya kepentingan ya, kepentingan. Ada juga ideologi tapi tidak sebesar kepentingan. Coba Iran saja yang notabene
Islamnya Islam Syiah yang sangat kental itu proksinya juga dengan Cina dan Rusia. Akan tetapi bisa menukar senjata itu untuk menghalangi serangan-serangan Israel lah. Di situ saya juga, aduh ini bagaimana ini paradigma kritikal ini bagaimana bisa berperan dalam kita meneliti ya sebuah persoalan yang sangat penting. Terima kasih Bu Diplomat dan Pak Dr. Hamdani. Ya. Jadi Baik, Dokter. ya setuju sih Mas, Pak Dokter Habibie. Proksi ini makanya kalau Indonesia tidak pernah mau jadi proksi, ya kan? Proksi itu mungkin buat teman-teman yang nggak tahu dia menjadi apa ya? Jadi buntut negara besar ya kan? Proksi mungkin gampangnya gitu ya. Jadi kita ngikutin kebijakannya negara besar ya kan? Kita Indonesia posisinya nggak pernah mau jadi proksi karena kita maunya bisa bergerak secara bebas dan berkontribusi secara aktif tanpa apa namanya melihat eh, kepentingan besar dari negara lain ya kan, negara besar ya kan. Kita panduannya adalah kepentingan negara kita sendiri. Nah, betul sekali banyak sekali proksi di Timur Tengah, negara A ini. Jadi ada beberapa negara yang menjadi proksi negara-negara besar dan itu memang menyulitkan ya kan. Dan saya tadi sempat katakan bahwa negara apa organisasi yang sebenarnya sangat bagus seperti OIC, tetapi even untuk isu Palestina, walaupun kita semua mendukung posisinya negara-negara OIC, tetapi pada dukungan itu belum bulat gitu loh, karena banyaknya kepentingan-kepentingan yang saling beririsan antara satu sama lain. Jadi mungkin di sini kita harus melihat bahwa politik itu sangat-sangat mendominasi semua apa namanya isu-isu global yang ada pada saat ini. Jadi kita harus benar-benar tahu menempatkan diri bagaimana bermainnya dan bagaimana push suatu isu ya kan. Agar agar kita bisa menjadi bagian dari solusi gitu, agar kita bisa mencari penyelesaiannya bagaimana gitu terhadap isu-isu ini. Nah, negara-negara yang seperti itu sebenarnya ya kita nggak bisa apa-apain karena itu bagian dari kebijakan masing-masing ya. Kita nggak bisa nge-push juga ya kan. Tetapi eh, kita harapkan negara-negara Muslim bisa bersatu, bisa mempunyai suara yang solid dalam isu-isu yang justru penting dan ini bisa menjadi satu gerakan yang menjadi apa namanya yang bisa memberi peran lebih gitu loh di kancah global gitu mungkin ya. Aku kalau ngomong generik akhirnya jadi agak-agak gak jelas. Siap. Mungkin nanti dilihat aja mana yang perlu diedit, dok, Pak Dokter Denny. Aman lah itu, lah gitu lah. Oke. Ibu, Mungkin seperti itu jawaban buat Pak Dokter Habibie. Terima kasih Bu Diplomat. Eh, eh, baik. siap. Izin Ibu, mohon maaf. Kali ya. Ah, Putus-putus atau aku ya? iya Bu, mohon maaf. Apakah masih berkenan untuk satu penanya lagi Bu? Boleh, oke. Eh, 5 menit tadi ya. ya kepada Saudara Almujil, dipersilahkan kalau masih ada. Almudin masih di pesawat apa sudah turun itu? Udah nggak kelihatan itu. Saya mau nanya aja Bu Dara, Oke. Almudilnya nggak ada. Kemarin kita membahas isu Palestina, humanitarian crisis in Palestine, Ya, mengundang Pak Jejen. Nah, isu sampingan dari topik itu adalah sebetulnya ya, kan banyak sekali lembaga-lembaga yang membuka atau menyediakan, memfasilitasi orang untuk menyumbangkan dananya lah, ya. Nah, itu gimana tuh saran dari pemerintah, Kemlu, ke masyarakat, apa artinya apa kriteria lembaga yang qualified, yang kredibel, yang benar-benar bisa
tepat sasaran, bisa menyampaikan donasi-donasi kita. Kita kan punya ACT yang, waduh, trauma lah. Kita udah niat benar-benar nyumbang, tapi kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Nah, kalau Kemlu kan punya data ya, maksudnya bisa mengidentifikasi. Kan sekarang ada dompet apa, Masjid Nusantara, apa aja pokoknya nama-namanya dengan dipublikasi bagian-bagian yang memprihatinkan dan bisa menyentuh emosi publik gitu. Gimana, Bu Diplomat? Eh, Kalau mengenai hal ini, bantuan kemanusiaan sebenarnya silakan aja. Dan saran kita agar masyarakat, teman-teman, Bapak Ibu yang menyalurkan mungkin mencek dulu kredibilitas masing-masing eh, eh, organisasi tersebut. Ya kan? Ini di HP, di laptop saya putus-putus Jadi nih. memang saya sekarang udah kedengeran? Ya, Maklum ya, nih efisiensi. Sorry. ya, sekarang udah jelas. Jadi benar-benar harus dicek kredibilitasnya. Dan itu bisa dipantau di masing-masing ya kan. Tidak ada preferensi tertentu dari pemerintah lembaga mana yang lebih baik atau lembaga mana yang lebih kredibel. Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang harus memastikan bahwa lembaga tersebut, organisasi tersebut itu lembaga yang kredibel dan bantuannya akan disampaikan. Dan banyak itu contoh-contoh dan bukti-bukti bagaimana mereka menyampaikannya dan lain-lain. Itu saya kira bisa di-trace, bisa dipelajari ya kan. Ikutin aja uangnya setelah dari sini kemana, kemana, kemana ya kan. Apakah dia udah sampaikan pengirimannya melalui negara mana, itu dikejar aja. Jadi menurut saya tidak ada rekomendasi untuk apa namanya organisasi tertentu, tetapi memang ada beberapa organisasi yang Kemlu kerjasama nih, seperti misalkan baru aja kita melakukan pledge ya untuk membantu Palestina untuk apa namanya rekonstruksi ya kan, itu silakan aja bergabung apa namanya organisasi-organisasi tersebut. Tapi bukan berarti Kemlu kemudian menggaransi apa namanya masing-masing organisasi ini kredibel. Itu perlu usaha dan komitmen dari kita semua untuk memantau, mengawasi, memastikan mereka melakukan tugasnya. Jadi uang keringat kita yang mungkin seperak dua perak itu nggak banyak, tetapi itu benar-benar eh, sesuai disalurkan ke tempat yang seharusnya. Mungkin seperti itu, Dokter Dani. Sip. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sepertinya kita sudah di penghujung waktu. Izin mengingatkan. Eh, Baik, jika tidak ada lagi penanya, mungkin kita akan eh, pada akhir sesi acara sedikit menyimpulkan dari saya selaku moderator bahwasanya diplomasi Islam ini eh, berperan di kancah global dan di kancah regional serta di nasional sendiri gitu. Sebagaimana pemaparan tadi yang menyinggung bagaimana aspek-aspek sosial budaya, kemanusiaan, pendidikan bahkan organisasi yang juga menjadi berperan gitu dalam mewujudkan diplomasi itu agar bisa mencapai yang namanya tadi prinsip-prinsip yang ada sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mencapai kemaslahatan bersama gitu. Mungkin cukup sekian. Sebelumnya terima kasih banyak kepada para audiens yang aktif, para eh, penanya dan rekan-rekan sekalian. Untuk itu mungkin izin Ibu kita akan dokumentasi ya Bu untuk sesi kali ini. Siap. Bagi rekan-rekan yang
hadir, mohon diaktifkan kameranya. Sudah. Yang lain Nur Habibi masih standby Nur Habibi. Masih izin sedang ngomong. On cam Izin. dong. Wajah gantengnya biar kelihatan. Masya Allah. Oke, baik. Siapa yang ngeklik Vira? Gitu. Risa. Bisa. Aris kepalanya jangan separuh, Riz. Ya, Pak. Risa mandi dulu, Risa. Udah? Yuk. Siapa yang ngeklik? Apa-apa 1, 2, 3. Siapa? 1, 2, 3. Ya. Cukup? Sekali lagi? Baik, lagi 1, 2, 3. Oke. Cukup ya? Baik. Thank you, Vira. Terima kasih Pak Kaprodi, Vira, teman-teman semua, Pak Dr. Habibie ya. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Thank you. Ya, Siap. Vira, ada pengumuman terakhir, Vira. Izin Bapak. Baik, untuk para rekan-rekan dan hadirin semuanya, terima kasih banyak. Serta yang Masya Allah sekali kita sangat banyak mendapat inspirasi dan ilmu baru dari Ibu Dara Yusilawati dalam memaparkan materi ini. Kepada rekan-rekan mungkin jangan lupa juga untuk aktif dan mengikuti sosial media dan channel dari FKMP dan juga channel-channel yang lainnya. Insya Allah di hari esok masih ada kegiatan kita, mungkin bisa diikuti kembali. Terima kasih. Saya undur diri, mohon maaf. Alhamdulillahirobbilalamin wal khata'u minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.